Masuk. Saya wartawan. Silakan duduk. Saya nih mau tanya you, mulai. Sebab kau tak berapa famous. Nama kau, asal kau dari mana, aku suka makan apa, aku suka kucing. Baik, nama penuh saya Isabella Boystanis, dan nama ini diberikan oleh kedua orang tua saya. Okey, bila cakap pasal asal kan, asal kita tahu origin lah kan. Okey, asal kita ancap kau asal mana? Kita ancap asal Sabah. Pengalaman saya kan, bila saya berjumpa beberapa orang yang bukan dari negara saya sendiri, contohnya dari overseas, dari Australia, dari Amerika, ataupun macam cousin saya dari Jerman dan juga beberapa kawan dari Indonesia, mereka akan ada keliru sedikit mengenai nama Sabah itu sendiri kan. Bagi mereka, kalau bagi kawan saya di Indonesia, Sabah itu bagi mereka itu macam dari Sabang, kota Sabang ke kota Merauke di Indonesia. Dan mereka ada keliru sedikit. Mereka ingat Sabah itu adalah antara kota yang terletak di Indonesia. Kerana kalau lihat di peta dunia itu, negeri Sabah kan dan Sarawak dan juga negara Brunei, dia berdampingan dengan Kalimantan, di mana disebut Pulau Borneo kan, untuk empat negara ini. Tapi by right, Sabah dan Sarawak itu disebut negara dalam perjanjian perjanjian Malaysia tahun 1963. Apa yang saya suka buat, ataupun pendek kata hobi saya suka melancong. Saya suka melancong kira-kira sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Tidak banyak tempat yang saya sudah pergi, tetapi adalah beberapa tempat yang saya rasa saya sudah lawati. Dan biasanya kalau saya pergi melancong, saya sebenarnya saya sudah mencari informasi, dan saya membaca budaya dia, saya mencari tahu tentang bahasa dia, makanan dia di situ, dan juga beberapa tempat yang saya akan lawati. Kerana bagi saya itu sangat penting, kerana setiap kali mau melancong, itu bukan saya letakkan semata-mata tujuan saya itu untuk berjalan-jalan, untuk relax, tetapi lebih lagi saya mau mengambil kesempatan itu untuk menambah kenalan dan bertukar-tukar buah fikiran dengan kawan-kawan baru yang saya kenal dari negara-negara yang lain. Baiklah, sekarang saya ingin berbagi cerita mengenai kawan-kawan saya, kawan-kawan yang berjalan bersama dengan saya di dalam kehidupan saya, yang telah hadir di dalam kehidupan saya, yang telah mewarnai dan mencorakkan lagi warna-warna di dalam kehidupan saya. Dan orang-orang ini saya sangat rapat, dan saya selalu berbagi cerita, entah itu isu-isu semasa, dan kami sering berbagi cerita, pengalaman, dan juga perkongsian iman. Semoga terhibur dan selamat berkenalan dengan kawan-kawan saya. Kawan saya yang pertama ini, saya perkenalkan, nama dia Michael Fabulajar. Actually dia berasal dari Indonesia. Sorry kawan, saya lupa sudah nama kampung kau. Tapi macam di Lembata. Ya, kalau saya Lembata, kampung Lembata di Indonesia. Tapi dia lama menetap di Sabah, di daerah Ladatu, dan kami kenal sewaktu mengikuti aktiviti gereja. Kalau tidak silap saya itu Sabah Youth Day. Tapi sebelum Sabah Youth Day itu lagi kami sudah diperkenalkanlah oleh seorang sister
Saya ingat lagi waktu tu di Catholic Decision Center di Nampang, kami diperkenalkan melalui aktiviti juga lah, aktiviti gereja lah begitu. Dan saya sangat menghargai friendship ataupun persahabatan oleh kawan saya ni, si Mike. Saya biasa panggil dia Mike, sebab dia seorang yang saya boleh katakan kawan yang dia bukan sekadar kawan begitu-gitu saja, tapi dia sentiasa kasih ingat. Kalau dia text saya, message ke ataupun dia call saya, dia macam keep in touch di ujung perbualan ataupun di ujung message dia tu, dia akan selalu cakap keep in touch jangan kau lupa saya, jangan kau sombong-sombong sana kalau kau sudah berjaya. Dia selalu itu ayat dia, yang kata-kata dia yang saya tidak akan lupa lah. Dan mengenali Michael Kobulajar ni kan, mengajar saya bahawa sebenarnya kawan sejati ataupun kawan yang betul-betul kita bilang true friend kan, real friend yang bukan fake friend, biarpun berjauhan kan, tapi masih ada sebenarnya, masih ada true friend. Kita masih boleh berhubung, kita masih boleh keep in touch, dan bukan saja melalui media sosial tapi di dalam doa. Dan saya sangat-sangat menghargai persahabatan kami ini, kerana sampai sekarang dia sudah balik di kampung dia pun kami masih lagi berhubung satu sama lain melalui WhatsApp. Walaupun video call tidak dapat kerana mungkin masalah lain kan, kita tidak tahu juga. Tapi itulah, saya the way dia very simple, dia tidak untuk menjadikan satu persahabatan itu sangat-sangat berharga dan membuat orang lain menghargai. Itu sangat simple, dan saya belajar satu hal yang sangat sederhana dari kawan saya ni, Michael. Sebab dia menyadarkan saya, jujur, kalau dulu sebelum saya kenal si Mike ni kan, dulu saya jenis workaholic lah. Kalau saya buat kerja, kadang-kadang saya lupa juga orang mau, saya baca lah message tapi mungkin lambat sedikit saya reply. Kadang-kadang mau call orang, it takes time lah bagi saya. Tapi bila saya mengenali kawan saya ni, Mike, dia mengajar saya satu perkara bahawa there is time, cuma kita perlu make our time. Masa itu tidak perlu dicari-cari, masa itu memang sudah ada, cuma terpulang macam mana saya dan anda yang mendengarnya, bagaimana kita mengatur masa itu. Dan terima kasih Michael Kobulajar karena telah mengajar saya tentang membuka mata dan fikiran saya untuk melihat bahwa there is something yang saya perlu buat. There is a quality time in this friendship yang perlu saya kasih masa lagi kan. Terima kasih. Isabel Boystanis nama yang diberi. And then saya mula kenal dengan dia ni mula-mula masa SYD 2. Selepas tu rajin-rajin berkontak di telepon. And then first time jumpa di masa saya turun KK, pergi di tidak tahu apa event tuh, macam pergi tempat orang kawin di Keningau, dan turun KK, saya jumpa dia di KK. Dia tunggu saya di Cathedral Sacred Heart. Lepas tu dia bawa saya jalan pergi rumah. Dari situ mulalah rapat. Dan yang nomor 2, kawan saya Ivan Parerong. Saya biasa panggil dia Ivan. Cerita macam mana saya mengenali Ivan Parerong ini ialah ketika saya mengikuti satu program ataupun aktiviti gereja lah kan, selama 1 bulan di
Indonesia. Saya ingat di Jawa Barat kalau tidak silap saya, di Jabar. Kalau di sana dia panggil singkatnya Jabar. Jadi 1 bulan lebih lah. Saya lupa accurate itu, hampir-hampir 2 bulan lah saya stay. Dan waktu itu saya ingat lagi saya cuti tanpa gaji. Saya apply di tempat saya bekerja, saya cuti tanpa gaji selama 3 bulan dan saya pergi di Indonesia sebab saya waktu itu tujuan saya ke sana untuk mengikuti program itu sebab saya bilang saya mau mengambil masa ini untuk saya lebih mau belajarlah mendalami iman, saya mau belajar daripada sesama saya juga orang-orang dari negara lain kan boleh melihat bagaimana orang menjalankan aktiviti, boleh berbagi cerita kan. Dan itulah yang menguatkan saya lagi bahawa saya harus juga keluar dari zon kenyamanan saya. Saya punya zon selesa kan, mungkin bagi saya mungkin kalau sebelum ni saya cuma berfikir saya cukup selesa dengan mungkin saya sudah bekerja, saya sudah melalui beberapa pengalaman, tapi ada lagi yang saya rasa saya masih perlu mau buat. Nah, jadi balik kepada cerita ini, bagaimana saya berkenalan dengan Ivan Parerung. Ya, kami berkenalan selepas saya selesai mengikuti 1 bulan pembentukan dan seterusnya ada pembentukan lanjutan dan saya menawarkan diri mau ikutlah. Jadi disitulah saya berkenalan dengan Ivan Parerung. Nah, saya mengenali beliau ini sebab waktu itu kami saling berkenalan lah kan, dan di situ saya suka kan sebab si Ivan dia friendly dan dia tegur saya walaupun kita bilang mungkin bahasa Sabah dan bahasa Indonesia mungkin ada keterbatasan dia dari segi bahasa, tetapi saya belajar kan saudara Ivan Parerung ni dia telah membuka mata hati saya, fikiran saya bahawa bahasa itu tidak menjadi masalah entah kita mengerti atau tidak. Ya mungkin sekarang ada sudah kan pelbagai saluran atau website yang boleh kita Google, kita boleh search, even kita boleh rakam apa orang tu cakap dan dia boleh bantu kita translate. Dan itu membuat saya merasa saya sangat tersentuh waktu saya berada di Jawa Barat Indonesia waktu itu dengan kawan-kawan yang dari pelosok serata tempat di dunia, bukan saja dari Indonesia tapi juga ada 2 orang sister dari Vietnam dan juga para priest dari China yang mengikuti program selama saya ikut program itulah aktiviti gereja lah, saya boleh katakan begitu. Jadi saudara Ivan ini saya rasa dia simple gesture, dia cuma mau berkenalan tapi saya nampak keikhlasan dia dan dia sangat-sangat terbuka. Dan lebih-lebih lagi saya tidak boleh lupakan ini waktu dia bercerita, bila kami sudah bercerita itu, dan dia selalu cakaplah, dia selalu mengulangi kata-kata ni, tidak apa kamu cakap saja, saya faham juga bahasa Sabah. Kerana dia bilang akhirnya saya tahu juga lah, dia beritahu sebab saya dilahirkan di Sabah dan dia kasih tengok saya dia punya KTP di mana tempat dia dilahirkan kan di daerah Tambunan, Sabah. Itu dituliskan di kad dia itu kan. Jadi itu semakin membuat saya rasa macam makin selesa dan saya tidak rasa macam tersisi ataupun terpinggir. Dan sepanjang saya berada di situ saya tidak merasakan saya sendirian, tapi banyak hal-hal yang menyentuh hati saya apabila kawan-kawan dari Indonesia juga mau belajarkan tarian kebudayaan orang Sabah sendiri, tarian Sumazau. Kan waktu itu kami ada sebelum malam terakhir itu kami ada aktiviti lah, kan malam kebudayaan. Jadi kami ada buat persembahan lah. Nah jadi dan saudara Ivan ni dia selalu sampai dia belanja saya lagi
kalau di situ bilang traktir kan. Dia traktir saya minum, makan kalau setelah misa hari Minggu lah. Kan kami keluar dari gereja, dan saya melihat bukan saja keikhlasan, tapi saya bilang ada sesuatu yang saya belajar dari mereka. Walaupun kita bilang kalau saya kan dari Sabah, saya bilang mata wang saya mungkin ada tinggi sedikit mata wang di negara saya, tapi saya bilang walaupun mata wang mereka mungkin lebih rendah sedikit daripada mata wang di negara saya, tapi saya belajar satu benda, bukan saja keikhlasan, tapi bagaimana keterbukaan mereka, dan mereka sangat bergembira sekali, senang hati sekali apabila ada kawan-kawan baru dari luar negara, dari salah satu tempat di dunia, dan mereka tidak lagi melihat uang ataupun apa saja yang mereka ada itu sebagai satu yang menjadi halangan, tapi mereka persembahkan itu, dan mereka lebih mengangkat persahabatan itu sebagai satu yang lebih penting, lebih utama, menjadi perkara pokok. Dan saya dapat merasakan kasih persaudaraan. Dan saya mau ucapkan terima kasih sama kawan saya Ivan Parerung, karena kamu sudah mengajar saya, biarpun hal-hal yang saya rasa sangat sederhana, tapi itu sangat-sangat memberikan kesan dan dampak yang luar biasa sekali di dalam hati saya, dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, kalau bilang Ivan pernah tanya saya, bukan saja dialah, saya salah kawan-kawan saya juga, kalau opa-opa dan oma-oma yang mengikuti program yang saya ikut waktu itu, binaan khusus, kenapa kamu belum nikah? Kenapa kamu belum kawin? Dia bilang. Saya bilang karena waktu itulah jawaban saya bilang saya masih mau disemen, saya punya panggilan. Dan saya bilang titipkan doa untuk saya, bersatu dalam doa. Dan saya juga, biarpun jauh, saya bilang saya sudah balik di negeri Sabah, saya juga akan terus mendoakan kalian semua. Dan ya, sampai sekarang saya masih lagi mau disemen. Semoga saja nanti kita berjumpa lagi, Ivan dan juga kawan-kawan di Indonesia. Terima kasih karena sudah menjadi bagian daripada kehidupan saya, bagian daripada sahabat-sahabat saya. Dan saya rasa bersyukur karena saya memiliki kawan-kawan yang bukan saja dari negara saya, tapi negara-negara sempadan yang menjadi perbatasan dengan Sabah, negeri Sabah sendiri. Terima kasih. Halo Isabel, apa kabar? Semoga Isabel sukses selalu di sana. Ingat waktu kita masa di Binus, kamu orangnya pendiam dan ya kebanyakan menyendiri sih, tapi kamu orangnya happy, senyum-senyum, baik ya, pertama juga. Dan situ pertama kali saya kenal kamu waktu di Binus. Saya pulang dari Banjarmasin kalau nggak salah Pak Usado. Nah, semoga sukses di sana ya. Dan jaga kesehatan, makan makanannya sehat, minum air yang hangat yang banyak. Ya, yang selalu saya ingat kata-katamu adalah untuk memberikan saya selalu semangat dan membuat saya semakin percaya diri. Yang kau berikan saya dukungan begitu banyak. Dan paling saya ingat kata-kata yang sering terdengar itu, yang sering kamu ucapkan sama saya adalah, ayo masuk kembali volunteer, balik volunteer. Dan itu yang buat saya menjadi sesuatu itu apa ya, menjadi suatu semangat tersendiri buat saya. Itu saya senang dengan kamu. Yang orangnya baik, selalu orangnya perhatian banget ya. Perhatian. Ya walaupun sebenarnya kita pernah jadian cara ya. Dan saya paling ingat tuh kata-kata yang pernah kamu waktu kita jadian, bahwa ada satu-satu hadiah buat saya yang dari teman kamu, tapi mau dikasihkan sama saya. Sampai saat ini saya pengen sekali lihat apa itu hadiah itu sih, yang kau pengen berikan sama saya dulu waktu kita pacaran gitu ya.
Semoga baik-baik saja. Ya, dan saya juga selalu mengatakan bahwa kamu harus juga jadi volunteer. Tapi kamu selalu mengatakannya, cukup saya pelayanan di sini saja ya. Semoga kamu baik-baik saja di sana. Hei, yalah, kamu baik-baik di sana ya, jaga kesehatan. Ya, semoga kita semakin tambah bersemangat untuk bersahabat, kan? Pegang erat persahabatan kita, terus dijaga, saling mendoakan, saling menghibur, saling mensupport, saling menyemangati satu sama lainnya, saling mengingatkan juga. Harap kita berdua menjadi suatu insan yang lebih indah untuk asik dipandang bagi seseorang, sehingga seseorang untuk tertarik untuk melihat sebuah insan, ya. Harap nah semuanya kita baik-baik semua, saling menjaga perasaan, saling menjaga hati. Baik, itu adalah antara cuplikan-cuplikan yang sempat saya siapkan mengenai saya dan kawan-kawan saya. Dan terima kasih kepada Oyen Ailin, kepada Fritzi, adik Fritzi, kepada Ivan Parerung dan juga Michael Kobulajar. Terima kasih karena anda semua dan juga semua kawan-kawan saya di Facebook, kawan-kawan sepelayanan, kawan-kawan di tempat kerja, di mana saja. Terima kasih karena kamu sudah hadir dalam hidup saya dan kamu telah mencorakkan dan mewarnai seluruh kehidupan saya. Dan sampai kita berjumpa lagi, salam persahabatan. Bye.